Selamat malam semua. Terima kasih Pak Rabin, juga Bapak Ibu yang masih setia mengikuti kelas kami ya, kelas aktif melayani. Nah, puji Tuhan, malam hari ini temanya sudah disebutkan tadi, pelayan. Saya dan saudara yang sudah melayani Tuhan itu dipilih atau tiba-tiba muncul melayani. Nah, yang tahu jawabannya ya Bapak Ibu Saudara masing-masing. Nah, nanti kita akan diskusi bersama pengalaman kita melayani Tuhan, pengalaman kita jadi pelayan Tuhan ya Bapak Ibu itu kemauannya siapa? Kemauan diri sendiri atau kemauan yang menjadwal, yang memberi kesempatan melayani atau kemauan Tuhan saudara-saudara. Ya. Oke, saya izin eh, share screen dulu. Ya, jadi judulnya adalah pelayan dipilih atau muncul sendiri atau tiba-tiba ya dia muncul lalu apa? Loh, kok langsung melayani Tuhan. Nah, mungkin ada orang yang berkata begitu ya, Saudara. Nah, ini jadi kita melihat tiba-tiba orang itu kok tampil melayani. Tiba-tiba orang itu jadi pembicara. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar begitu atau kita sendiri mengatakan itu? Lalu timbul pertanyaan berikutnya, kapan belajar Alkitabnya? Ya, kapan belajar melayaninya? Kalau zaman saya dulu, mungkin Pak Bambang juga atau hamba Tuhan yang sudah senior itu ya, dulu itu sebelum masuk sekolah teologi atau sekolah Alkitab, itu kita jadi pengerja dulu. Ya, kalau saya sendiri itu waktu SMP sudah belajar melayani, diberi kesempatan melayani, guru sekolah minggu, lalu main musik, kemudian saya bisa sampaikan renungan di ibadah pemuda. Nah, itu sebelum saya masuk sekolah teologi, saudara. Mungkin Pak Bambang juga punya pengalaman begitu ya. Jadi kita sudah melayani dulu, sudah belajar melayani istilahnya, saudara. Nah itu berapa Iya, tahun itu? Kalau boleh ya 4 tahunan lah sebelum masuk STT. Lulus sama. SMA langsung masuk STT. Lalu setelah Oh, lulus 4 tahun, saudara itu masuk ke dalam pelayanan, itu pun masih belajar melayani juga. Artinya ada tahun. mentornya, ada gembala senior, istilahnya jadi Oh, pekerja. 4 tahun lagi, saudara. jadi harus Nah itu begitu jadi ya bantuan untuk saya alami ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menceritakan pengalaman melayani seperti itu. Jadi sudah belajar Alkitab, ya sebelumnya belajar melayani, sesudahnya masih belajar melayani. Artinya belum melayani yang sesungguhnya, ya dilepas kemudian berkhotbah keliling ke sana kemari, belum, belum. Ya, bahkan di dalam mengajar pun saya masih ingat semester akhir, nah itu baru dikasih kesempatan mengajar jadi asisten dosen, saudara-saudara. Waktu itu saya masih ingat. Jadi setelah lulus memang jadi dosen, kemudian ya kalau di dalam pelayanan statusnya masih pekerja, saudara. Bahkan yang saya lakukan itu apa? Main musik. Makanya kalau sekarang doa malam saya main musik lagi tuh senengnya minta ampun. Karena udah tahunan saya nggak pernah main musik, saudara. Sampai kaku semua gitu ya. Nah puji Tuhan saya bisa main lagi. Nah kita bisa merenungkan ya saudara. Kalau tiba-tiba dia muncul jadi pembicara. Istilahnya pembicara kejadian ya. Tiba-tiba jadi pembicara. Bukan pembicara keluaran. Keluaran dari STT mana gitu ya saudara. Nah itu yang terjadi. Nah kalau kita seperti apa? Coba nanti kita renungkan bersama-sama. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, bagaimana dengan hamba Tuhan yang bernama Musa, kemudian Yosua, lalu para hakim, kemudian Nabi Samuel. Nah, di dalam kitab Samuel kita membaca ternyata Nabi Samuel ini, saudara, mendirikan sekolah nabi. Ya, kalau sekarang sih STT ya, Sekolah Tinggi Teologi untuk mengajar, mendidik, membina, memperlengkapi calon-calon hamba Tuhan. Nah, waktu itu calon-calon nabi lah kira-kira. Ya, para rasul, kemudian Paulus, masih ingat ada satu ruang kuliah namanya ruang kuliah Tiranus. Nah, itu yang dipakai STT Tiranus di Bandung itu ya, di Kisah Rasul, Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat para rasul, Paulus, kemudian Apolos, ya Timotius, bapak-bapak gereja, ya Agustinus dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya mereka itu apa? Melayani Tuhan karena pilihannya sendiri atau karena Tuhan atau benar-benar dipersiapkan, Bapak Ibu, untuk melayani Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama malam hari ini.
Ya, terakhir saya dan saudara itu seperti apa? Oke, kita lihat saudara, pelayan Tuhan dipilih atau disiapkan. Nah, yang terjadi banyak yang dipilih saja. Ya, artinya, ayo si A melayani ini, si B melayani ini, gitu ya. Terus persiapan sama perlengkapannya diberikan enggak, saudara? Bahkan saya masih ingat ya, ada lowongan guru sekolah minggu di sebuah gereja. Syaratnya apa? Membutuhkan guru sekolah minggu gereja ini. Syaratnya adalah cinta anak-anak. Ya betul, cinta anak-anak, saudara. Ya betul, cinta anak-anak. Tapi persiapannya, perlengkapannya apa? Ya, puji Tuhan kalau mereka itu lulusan STT. Oke, nggak masalah ya Bapak Ibu. Tapi kan terus terang banyak yang tidak, gitu ya. Tidak lulusan STT. Ya, kemudian mengajar. Nah, coba saudara bisa bayangkan, mengajar. Memang dikasih buku. Kira-kira waktu baca buku tanda petik teologi, ya kan? Bisa memahami nggak? Bisa ngerti nggak, saudara? Istilahnya nul pudul ya, nggak ngerti apa-apa. Terus langsung mengajar. Itu kira-kira gimana kira-kira? Nah, yang terjadi memang hanya dipilih, ditentukan kamu melayani ini, melayani ini, melayani ini, melayani ini, melayani ini. Tapi tanpa disiapkan, tanpa diperlengkapi. Contoh yang sederhana saja, main musik, ya, main gitar sama main bass. Saya masih ingat, saudara. Itu gembala saya waktu di Kediri itu, saudara, pilih saya, ayo saya ajarin main gitar. Pertama main gitar, pakai tiga kunci, D, G, A. Semua lagu pokoknya D, G, A. Kuncinya harus D, nggak boleh yang lain. Karena hafal kuncinya itu saja. Nah, beliaunya gembala saya yang main bass. Lalu saya dituntun. Itu tahunan, Bapak Ibu. Dimulai dari sekolah minggu dulu. Ya, saya main gitar ngiringi nyanyi anak-anak itu. Wah, tambah susah ya, kuncinya kadang ganti-ganti, saudara. Otomatis overtune gitu ya. Itu otomatis sudah. Ya, saya bingung. Kalau kuncinya sudah keluar dari D yang diajarkan, wah bingung saya. Ya, saudara, nggak apa-apa. Gembala saya berkata nggak apa-apa. Terus, terus, terus. Nah, kemudian lumayan, ya, gantian dilepas. Ada lagi yang main gitar, saya yang disuruh main bassnya. Saudara. Terus begitu. Nah, jadi sudah dipilih, lalu disiapkan, diperlengkapi, diajarin, Bapak Ibu. Nah, itu pelayan Tuhan yang kalau menurut saya alkitabiahnya di sana. Ya, oke. Memang capek ya seperti anak-anak ini yang belajar, nih, coba nih. Kepalanya dipegangin semua tanda tanya, ini pusing ini. Saudara ya, kok mesti belajar gitu. Saya masih ingat juga, mau jadi pendeta kok mesti belajar. Wah, saya pernah dikatakan begitu, saudara. Ya, karena zaman itu mau jadi pendeta nggak ada persiapannya. Pokoknya siapa yang ingin jadi pendeta, angkat tangan, dilantik itu dulu. Lalu saya diminta untuk membekali, akhirnya ada diklat lah atau istilahnya pengajaran, ya pembinaan untuk jadi pendeta. Lalu saya berikan materi, ya berapa tahun begitu. Ada yang komplain, beberapa komplain. Mau jadi pendeta aja kok susah katanya. Harus belajar dulu lah, harus inilah. Loh, ya pertanyaannya sederhana saja. Kalau mau jadi dokter gimana? Ada Pak Haryono itu anaknya dokter, iya kan? Sebelum lulus dari dokter itu gimana? Sekolahnya lama, praktek juga, sampai nanti bisa buka izin praktek sendiri. Kan tidak serta-merta langsung, iya toh saudara. Nah, jadi apa saja lah, mau jadi akuntan, mau jadi ekonom, mau jadi politikus, ya semua ada persiapannya, semua ada perlengkapannya. Nah, pertanyaan lagi, kalau jadi hamba Tuhan gimana? Nah, malah ada yang seolah-olah menyetujui begini, yang paling enak itu memang jadi hamba Tuhan. Gak peduli disiplin ilmu yang dimiliki apa, bisa jadi hamba Tuhan. Ya betul. Kalau terus terang saya sama Pak Bambang suruh ngajar politik, ekonomi, akuntansi kan nggak bisa. Ya kalau Sarifah suruh ngajar akuntan bisa karena lulusan akuntansi. Iya toh, saudara. Saya kan teologi. Jadi kalau saya suruh ngajar ekonomi, ya maaf angkat tangan saya. Nah, sesuai bidangnya kan.
Tapi kalau jadi hamba Tuhan tuh enak, background pendidikan apa saja nggak masalah. Yang penting bisa khotbah. Nah, yang penting bisa khotbah itu artinya apa? Apakah orang yang berdiri di balik mimbar itu otomatis berkhotbah? Buktinya motivator juga di belakang, di balik mimbar ngomongnya. Politikus juga orasinya juga di balik mimbar. Nah, apa bedanya? Nah, makanya saudara, malam ini kita dipertajam lagi ya. Sebenarnya panggilan kita sebagai pelayan Tuhan itu benar-benar dipilih Tuhan, ya saudara, atau maunya kita atau bagaimana, saudara. Oke, berikutnya. Nah, para murid Tuhan, Petrus dan Andreas. Awalnya ini muridnya Yohanes Pembaptis. Ya, Yakobus Yohanes nelayan ya, saudara. Matius Lewi pemungut cukai. Tapi lihatlah, ya, sebelum mereka dilepas Tuhan untuk melayani, ya istilahnya sekolah intensif bersama Tuhan ya 3 tahunan, ya bersama Yesus sang guru agung. Dan Yesus sendiri sebelum mengajar, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan? Hidup di bawah asuhan kedua orang tuanya, itu juga belajar kan? Ada 3 tingkatan sekolah yang sama dengan kita, kurang lebih ya SD, SMP, SMA, S1. Nah, jadi Yesus waktu jadi manusia, sebagai manusia, itu pun juga ada persiapannya. Rabi-rabi Yahudi atau guru-guru, ya sebelum bisa mengajar, itu juga harus jadi murid, Bapak Ibu. Nah, Paulus, Timotius, Titus, ya sama. Ya, ada persiapannya semua, saudara. Nah, kita lihat, kalau menurut firman Tuhan, umur nggak ditulis di Alkitab. Jadi kalau mau jujur, siapapun boleh melayani Tuhan, boleh. Umur berapapun nggak ada batas. Tidak ada ketentuan kalau kita lihat di firman Tuhan. Jadi masalah umur tidak dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi harus diingat bahwa kata penatua atau diaken di Alkitab ya, saudara, mengandung konotasi umur atau dewasa. Benar ya, saudara? Nah, pasti kata ini menunjuk kepada kedewasaan dan pengalaman dalam hal-hal rohani, yaitu berusia secara rohani. Istilahnya apa? Kedewasaan secara rohani. Nah, ini lebih penting, saudara. Ya, buat apa kalau umur tua tapi rohaninya belum dewasa, saudara-saudara? Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa melayani? Ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa. Nah, ini kan nggak mungkin. Kita sudah belajar ya beberapa waktu yang lalu soal ini. Nah, boleh gereja menentukan patokan umurnya, batasan umurnya minimum berapa? Boleh. Nah, seperti di gereja kita itu baptisan dilaksanakan kalau sudah berumur berapa itu? Kelas lulus SMP atau masuk SMA. Umur berapa itu? 15 atau 16 ya. Sebelum itu, yang lalu-lalu pengalaman Bapak Ibu sulit. Ya, diajarin soal baptisan sulitnya minta ampun, gak ngerti. Lalu ya sudah karena sudah 12 kali pertemuan ya udah langsung dibaptis saja, tapi tanpa ngerti juga. Ya buat apa? Akhirnya kita sepakat ya, sudah setelah lulus SMP, SMA barulah boleh dibaptis. Nah, itu kalau dari segi umur pengetahuan. Tapi sebenarnya yang dipentingkan dalam hal ini kedewasaan secara rohani ya, Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, pelayan Tuhan yang baik itu bukanlah muncul secara tiba-tiba, tetapi mengalami proses dan ujian yang matang. 3 hal saja malam ini yang kita renungkan bersama. Yang pertama, pelayan itu disiapkan. Yang jelas pelayan itu dilahirkan, benar, saudara, disiapkan dan dibentuk. Istilahnya dibentuk di sini diperlengkapi. Ya diperlengkapi dengan apa? 1 Timotius 4 ayat 13 mengatakan bertekunlah dalam membaca. Nah, jadi ini tidak bisa ditawar sebenarnya. Yang namanya apa? Belajar. Saudara, belajar itu kan tidak pernah ada berhentinya. Nah, saya amati di gereja kita ya, pengkhotbah tamu kan ada toh sebulan 2 kali, ada yang 3 kali, tergantung minggunya. Kalau 5 ya tamu hanya 3. Saya perhatikan pembicara A begini, B begini, C begini, punya keunikan masing-masing. Ya, kalau sana ada yang bagus, kenapa tidak kita belajar dari sana?
Jadi sampai hari ini pun saya secara pribadi itu juga mengamati, saudara. Ya, walaupun sudah melayani Tuhan 30 tahun ini, tapi kalau soal berkhotbah, saya itu masih belajar sampai hari ini. Jadi pendeta A, pembicara B, C, dan seterusnya, saya juga mempelajari sampai hari ini, Bapak Ibu. Ya, nah seharusnya sama. Yang memimpin pujian juga mempelajari WL, pemimpin yang lain. Ya, ini kelebihannya di mana ini? Oh, yang ini di mana? Yang ini di mana? Ya, guru sekolah minggu, pemain musik. Nah, apalagi main musik itu. Saya juga masih lihat juga, ya, duduk saya di depan kan. Jadi saya juga amati tuh pemain musik itu. Kok bisa mainnya kayak begitu ya? Saya, saya mau belajar. Ini contoh. Bapak Ibu, saya harap juga begitu ya. Jadi pelayan ini disiapkan dalam arti ini terus belajar sebenarnya. Sebelum jadi pelayan, belajar. Setelah jadi pelayan, juga masih belajar. Ya, juga masih belajar. Ada kuliah umum, saudara, online, ya saya pasti ikut. Karena saya ingin belajar. Nah, saya memberi contoh kepada saudara-saudara semua ya, bahwa yang namanya pelayan Tuhan bukan sekedar dipilih, bukan sekedar mau melayani ya menurut kemauan sendiri, tapi ada persiapannya. Ini yang penting. Dan kalau mau jujur, bukan hanya secara teknisnya, tapi secara rohani ya ini lebih penting. Persiapan rohaninya apa di dalam melayani Tuhan, bahkan sebelum melayani. Yang jelas kalau mau mengajar, mau berkhotbah ya pasti persiapannya lama. Nah, apalagi khotbah minggu kan sudah ditentukan temanya, ayatnya juga ada. Jadi pembicara tamu itu sudah saya kasih suratnya untuk bulan depan dan bulan berikutnya. Jadi sebulan dan 2 bulan berikutnya itu sudah saya kirimi suratnya, saya confirm Pak tanggal sekian ya, confirm ulang karena yang lalu sudah diminta deal tanggalnya. Lalu ini Pak materi eksposisi yang mau disampaikan ya untuk tanggal ini deal deal ini surat resminya. Jadi sebulan 2 bulan itu sudah diberikan supaya dengan harapan pembicara itu mempersiapkan. Saudara. Ya, oke. Nah, kita lihat di Matius 11 ayat 28, 29, 30 ya. 29, 30 terutama. Ternyata belajar itu, ya ini bukan istilah saya loh, saudara. Ini istilahnya Tuhan Yesus. Coba lihat, Matius 11 ayat 29, 30 ya. Pikulah kuk yang kupasang dan apa saudara? Belajarlah padaku. Belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30 sebab kuk yang kupasang itu enak. Terjemahan baru edisi kedua mengatakan kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Nah, saya hubungkan dengan konteks kita. Belajar itu merupakan kuk, belajar itu merupakan beban. Coba, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya argumen ya. Menurut Bapak Ibu belajar itu kuk atau beban? Silakan, ada yang kasih komen, Bapak Ibu. Disuruh belajar itu beban, kalau anak-anak itu beban. Yang anaknya masih kecil-kecil usia sekolah itu. Ayo, suruh belajar apa suruh main game? Pilih mana? Pak Rabin aja anaknya masih sekolah ya. Suruh belajar apa suruh main game, Pak? Lebih seneng mana anaknya? Kalau lebih seneng kayaknya main game, Pak. Main game ya. Iya. Oke, Bu Rumiatun belajar menyenangkan. Oh iya, sudah ikut kuliah soalnya ya. Yang lain, belajar itu menyenangkan atau beban? Beban, tapi beban yang menyenangkan. Cook yang menyenangkan atau yang membencikan? Ini ada Fosa. Gimana? Anaknya masih sekolah ya kan? Suruh belajar atau main game atau yang lain? Pak Yusua juga ya, anaknya masih sekolah. Halo, ada yang kasih komen? Marcel, Marcel, belajar itu menyenangkan atau beban? eh menyenangkan, tergantung itu pelajarannya. Oh, menyenangkan tergantung pelajarannya. Berarti ada Ya, pelajaran yang membencikan ya. iya. Apalagi dosennya bencekno gitu ya. Oke. Ya, secara umum memang
sulit loh untuk ngajar sekarang. Anak-anak sudah apa konsentrasinya kemana? Digoda dengan game online. Ya, terus itu kan ada tulisan. Kalau yang pemuda itu tergoda, digoda dengan judi online. Yang sudah dewasa digoda dengan pinjaman online, pinjol. Ayo, ngajarnya bagaimana ini yang begini nih, terutama ini di gereja ini ya. Jemaatnya dari anak-anak sampai tua semuanya kayak begitu. Anak sekolah minggu pegang handphone masing-masing, tak intip itu juga, wah main game semua itu. Wis nggak ngomong itu sudah. Diminta marah gitu ya. Diminta cecenya, diminta kakaknya, adiknya marah atau sebaliknya. Wah, ngajar kayak begitu tuh gimana? Game online. Terus yang pemuda judi online karena pengen dapat duit banyak tanpa usaha keras, ya ikut judi aja. Terus yang sudah dewasa, tua-tua karena duitnya kurang, ya pinjam sana pinjam sini. Kan gampang tuh sekarang pinjol itu kan Bapak Ibu. Tapi celakanya akhirnya bunuh diri ya. Banyak nggak bisa bayar karena memang bunganya nggak masuk akal. Nah, jadi saudara kita kembali ya bahwa belajar itu kata Tuhan tadi itu menyenangkan ya. Belajar mungkin dikatakan puk atau beban ya, tapi sebenarnya menyenangkan. Kenapa? Ya, coba kita lihat alasannya apa saudara. Nah, apa toh puk atau beban itu? Nah, kita lihat ya, diletakkan di pundak punggung ya, sapi atau kerbau laki-laki. Gandar kayu yang berat dipasang di tengkuk seekor atau beberapa ekor lembu. Ya, kalau di konteks kita ya paling dua atau satu ya. Tapi kalau Elisa itu membajak dengan 12 pasang lembu. 12 pasang lembu, 24 ekor berarti. Karena tanahnya sangat luas ya. Nah, gandar kayu yang berat dipasang di tengkuk seekor atau beberapa ekor lembu jantan. Nah, itu dipaskan sampai cocok, saudara. Gitu ya. Bisa untuk narik bajak di sawah, ladang, atau kalau saya dulu di Kediri, ya, yang ini 2 ekor sapi ini ada apa cikar ya namanya, gerobak yang besar, ngangkut apa? Bambu, puluhan bambu. Wah, beratnya minta ampun sampai jalannya kan pelan-pelan. Kalau jalannya pelan dicambuk sama ini ya, saudara. Kita bisa bayangkan sudah berat nariknya, kena punggungnya juga. Lalu kalau pelan dicambuk sampai keluar air liurnya itu kan dicambuk sama orangnya ini, Bapak Ibu, untuk ngangkut kayu ya bisa kerbau juga. Nah, jadi intinya memang beban ya sangat berat dipakai. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu ya. Nah, jadi kalau mau jujur menyulitkan atau menyenangkan beban itu gambar ini Bapak Ibu lihat ya mengangkat beban sampai bungkuk-bungkuk gitu ya. Apalagi kalau naik tangga bawa beban angkat beban. Wah, pasti ini lebih lebih susah ini Bapak Ibu. Ya, pasti jawabnya menyulitkan. Tapi Tuhan Yesus tadi mengatakan, kuk yang kupasang menyenangkan. Kenapa? Karena ringan. Nah, kenapa kok dikatakan ringan? Kenapa kok dikatakan menyenangkan? Ternyata ayat 28-nya kan jelas ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, ketika pelayan Tuhan itu yang menganggap pelayanan sebagai beban, betul ya, pelayanan itu beban kan? Bukan menyalurkan hobi loh ya. Kalau orang berpikir pelayanan itu enak, berarti hobi melayani A, B, C tersalurkan. Makanya dia bilang enak. Tapi sebenarnya pelayanan sendiri bukan menyalurkan hobi, saudara-saudara. Pelayanan Tuhan yang suruh, Tuhan yang perintahkan kita lakukan. Nah, kadang-kadang ketika kita melakukannya berbeda dengan keinginan kita. Nah, itu yang disebut dengan sangkal diri kan, saudara. Keinginan kita yang kita senangi tidak kita lakukan, tapi keinginan Tuhan yang kita lakukan yang mungkin pada dasarnya kita tidak mau senang di sana. Nah, itu pelayanan, saudara. Nah, jadi hari ini kita melihat pelayanan ada yang menganggap sebagai beban, kuk tadi, tapi beban atau kuk yang menyenangkan. Ya, kalau dalam hal berikutnya merupakan persiapan, ya belajar itu juga merupakan kuk atau beban, tapi itu juga menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Kenapa ringan? Kenapa enak? Karena mengundang Tuhan, saudara-saudara. Ya, Yesus mengundang kita meresponi. Nah, beberapa hari ini kan banyak undangan pernikahan. Bapak Ibu diundang, lalu kenapa hadir?
Ya Pak, kan ada undangannya, diundang, jadi mesti hadir. Kalau nggak diundang, boleh hadir nggak? Ya boleh, tapi malu kan. Karena tempatnya kan sudah disiapkan, meja ini, ya kan, saudara, berapa orang yang hadir. Ya, sekarang mungkin sulit. Kalau zaman dulu, apa istilahnya, penyusup bisa ya, saudara-saudara ya. Pokoknya masuk aja, ngasih angpau, tulisannya apa, saudara? Selamat menempuh hidup baru. Ya, tulisannya itu saja, nggak ada uangnya. Ada tuh yang dulu kayak begitu, saudara. Kalau sekarang nggak kan modelnya transfer atau apa. Nah, jadi kenapa kita hadir? Karena diundang. Lalu yang kedua apa? Yang lebih penting, siapa yang mengundang? Betul enggak, saudara? Suatu saat saya diundang Pak Lurah, anaknya menikah. Uh, seumur-umur ada yang mengundang siapa? Pak Lurah. Seluruh pengurus RT dari RW ya diundang. Saudara. Saya ngomong sama istri, wah ini luar biasa ini Pak RT, Pak Lurah ngundang. Saya senangnya minta ampun, saudara. Ya di gedung pertemuan itu, saudara. Kemudian kalau lebih tinggi lagi, Pak Lurah, kemudian Pak Camat ngundang. Wah, seneng ya. Lalu Pak Camat, Wali Kota ngundang. Lalu Gubernur ngundang. Terakhir Presiden ngundang. Teman-teman hamba Tuhan diundang Presiden ke Istana Negara. Upacara 17 Agustus. Hadir. Hadir Pak. Mempersiapkan jasnya yang terbaik. Kenapa? Karena Presiden yang mengundang. Nah, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus yang mengundang lebih dari pejabat. Lebih dari orang penting yang mengundang. Tapi masalahnya kenapa kita tidak mau datang? Kalau kita diundang oleh pejabat tidak datang, bukankah para pejabat yang mengundang itu hatinya kecewa, saudara-saudara? Nah, berapa banyak kita pelayan Tuhan tidak mau datang kepada Tuhan yang mengundang kita, dan hati Tuhan juga dikecewakan. Coba kita renungkan bersama-sama. Makanya kita tetap letih, lesu, dan berbeban berat, saudara, karena dosa, karena menganggap pelayanan itu menyulitkan, saudara, dan kita tidak mengalami kelegaan, kenyamanan, dan kedamaian yang sejati di dalam Tuhan. Karena kita tidak datang kepada Tuhan. Jadi yang pertama, saya dan saudara harus meresponi undangannya. Kita datang kepadanya, maka pelayanan itu memang beban, memang itu tapi itu ringan, enak, dan menyenangkan. Lalu yang kedua, tadi dikatakan apa? Belajarlah kepadaku. Nah, belajar ini adalah proses yang terus-menerus. Kenapa, saudara? Karena tadi dikatakan apa? Karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Jadi ingat ya, kuk yang dipasang di dua ekor lembu itu, kalau di kita ya lembunya sama-sama tua ya. Tapi lembu yang dipakai perumpamaan ini di zaman Yesus itu lembu tua sama lembu muda, saudara. Jadi lembu tua ini ngajari lembu muda kapan berjalan lurus, kapan belok. Ya, terus kalau Bapak Ibu lihat, ya kuk ini sebenarnya yang ngangkatnya paling berat yang mana? Yang muda apa yang tua sebenarnya? Bukankah yang muda ini hanya ikut aja sebenarnya? Ya, jadi bebannya itu ditanggungan oleh yang tua ini. Nah, Bapak Ibu, Yesus memberikan perumpamaan ini sebenarnya tentang dirinya sendiri kan. Jadi yang digambarkan lembu tua itu adalah Tuhan Yesus, lembu muda ini saya dan saudara. Ya, kenapa belajar pada Yesus dan kuk atau beban tadi ringan dan menyenangkan? Karena lembu tua yang ikut menanggung kuk itu. Tuhan itu yang ikut menanggung beban pelayanan itu. Jadi kita tidak mengangkat ya seorang diri sebenarnya bersama dengan Tuhan. Nah, kenapa? Sekali lagi, karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Nah, saudara, kalau pernah di antara Bapak Ibu yang belajar setir mobil, yang didampingi sama gurunya, seniornya, ini penuh kelemah lembutan, kerendahan hati, dan bisa sabar enggak? Kalau nggak lemah lembut, nggak rendah hati, nggak mungkin bisa sabar, saudara. Nah, ini guru yang baik ini. Ya, betul ya, saudara ya. Aduh, beloknya jaraknya terlalu jauh sampai di beli yang belakang. Ya kan maklum, lagi belajar kan ada tulisannya kan. Ya nggak bisa baca soalnya. Betul nggak, saudara? Kok ini pelan-pelan, belum-belum. Kalau nanjak sedikit, mati di tengah jalan mobilnya, mesinnya. Di belakang langsung tatet, tatet, tatet. Nah, di Surabaya kan gitu, saudara. Pasti yang ngajar akan berkata, biarin saja, abaikan saja. Mungkin gitu, saudara. Ayo, maju terus. Ayo, ini lagi, ini, dan seterusnya. Betul ya?
memang jadi guru memang sabar, harus ya. Anak saya ngelesin bahasa ya Mandarin. Ya maklum baru belajar ngelesin, kurang sabar. Gitu ya. Ya saya ikut, saya support, saya dampingi gitu ya. Loh, materi itu banyak sekali, tapi kamu tidak memperhatikan yang kamu ajar ini ngerti apa enggak sampai seberapa ngertinya. Walah, Pak, itu yang belajar kok gak ngerti-ngerti ya. Wih, masih berapa kali pertemuan kamu tuntut ngerti banyak kayak apa, saya bilang. Terus saya tanya balik sama dia, ingat enggak dulu waktu kamu les, Papa antar, Papa dengar suara gurunya ngomong, kurang panjang. Apanya kurang panjang? Masih ingat enggak? Iya, Pak, nulisnya kurang panjang. Nah, huruf Mandarin kan ya pakai goresan-goresan gitu kan, kurang panjang. Saya dengar gurunya ngomong, kurang panjang. Kamu masih ingat enggak itu? Iya, ingat. Nah, sama. Gurumu sabar enggak waktu itu? Sabar. Nah, kamu juga harus sabar. Karena di dalam kesabaran itu ada kelemah lembutan, ada kerendahan hati. Kalau orang sombong nggak mungkin bisa lemah lembut, nggak mungkin bisa sabar. Ya, main belajar gitar, saya ingat diajarin sama gembala saya penuh kesabaran. Belajar ngajar sekolah minggu sama ibu gembala diajarin juga. Jadi sejak SMA itu saya sudah ngajar sekolah minggu. SMP kalau nggak salah, asisten guru sekolah minggu. Ya, suatu saat dilepas, 5 menit sudah amin saya. Udah keringetan semua. Anak-anak sudah lari ke sana kemari. Ya, masih belajar, saudara. Saya berkata, sudah nggak mau om, tante nggak mau lagi saya. Oh jangan, jangan. Tetap coba. Kalau ibu gembala, bapak ibu gembala saya nggak ngomong, ayo terus melayani, nggak apa-apa, ayo nggak apa-apa. Kalau seandainya itu saya abaikan, mungkin hari ini saya nggak seperti sekarang dan nggak bisa ketemu bapak ibu. Ya, suatu saat saya nggak sabar sampai anak-anak saya usirkan. Saya udah cerita ya minggu, khotbah minggu bulan lalu. Nggak ngerjain tugas. Sudah diberi waktu 2 bulan, tugas nggak dikerjakan. Marah saya. Saya usir yang separuh itu. Sebenarnya waktu mereka saya usir keluar, nggak usah ikut kelas, hati saya itu sedih. Sebenarnya, saudara. Saya ingat, Yesus saja nggak pernah ngusir. Betul nggak? Bapa memberikan orang-orang datang kepadaku, dan kalau mereka datang kepadaku, aku tidak membuangnya, tidak mengusirnya. Masa saya ini ngusir, saudara? Gitu ya. Tapi karena keterlaluan. Nah, setelah itu siangnya mereka baru sadar datang kepada saya, minta maaf, ya Pak, kami tidak akan ulangi dan ini pelajaran yang sangat berharga. Terus saya ingat ini Pak, boleh tidak Pak ikut kelas lagi? Ya hati saya luluh, saudara. Ya udah ikut. Nah, menurut saya yang sudah jadi gembala, ada yang jadi dosen ya, saudara jadi hamba Tuhan, itu kadang-kadang ingat apa yang pernah kita lakukan di kelas gitu ya. Iya Pak Tim, ini ingat, ingat, ini ingat. Nah, saudara ternyata ya saya melakukan itu harus seperti Yesus, saudara juga harus seperti Yesus, lemah lembut, rendah hati ya, sabar. Nah, itu buah Roh Kudus ternyata. Ya, kelemah lembutan itu artinya apa? Boleh dikatakan juga kerendahan hati, ya, karena kata Yunaninya prautes itu bisa artinya lemah lembut, bisa artinya rendah hati. Lemah lembut yang dimaksud ini tidak sama dengan lemah gemulai ya, tetapi seorang yang tidak suka mendendam terhadap tindakan kasar yang dialaminya, tidak tawar hati, tidak tawar hati dalam kemalangan. Karena segala sesuatu yang diterimanya sebagai jalan Allah yang penuh hikmat dan kasih. Jadi sudah lihat, apa artinya lemah lembut, apa artinya rendah hati. Tidak suka mendendam terhadap tindakan kasar yang dialaminya. Kalau konteks kita, ya walaupun ada persoalan dengan rekan sekerja, rekan sepelayanan, saudara, kita tidak mendendam, tidak membenci. Bahkan tidak tawar hati dalam kemalangan. Nah, biasanya kalau sudah kena masalah, kan tawar hati, lalu apa? Melarikan diri dari panggilan. Sudahlah, nggak usah melayani dan sebagainya. Nah, itu bukan lemah lembut dan rendah hati, saudara. Nah, kita lihat Kristus. Ya, ini adegan dalam film The Passion of the Christ itu ya. Yesus dicambuk. Sudah lihat. Kalau pas ini saya matikan, saudara. Saya nggak tega ini ya. Saya lompatin aja. Saya nggak tega bener. Udah dicambuk, ya, diludahi, dipukul, diolok-olok. Nah, ini sikap Kristus benar-benar lemah lembut itu ketika diperhadapkan dengan tentara Roma yang menangkapnya bahkan yang menyiksanya. Ia mendapat makian.
dipukul, diludahi, disiksa, bahkan mati di Golgota. Namun ia tidak membuka mulut sebagai tanda perlawanan. Yesaya berkata dia bagaikan domba, anak domba yang kelu, yang dibawa ke pembantaian dan siap disembelih. Makanya Yesus bisa berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi kelemah lembutan itu apa? Pengekangan yang berpadu dengan kekuatan dan keberanian. Menggambarkan seorang yang bisa marah pada saat diperlukan dan bisa tunduk dengan rendah hati apabila itu diperlukan. Lalu yang ketiga, Kristuslah yang menanggung kuk itu. Sebab kuk yang kupasang itu enak, menyenangkan dan bebanku pun ringan. Jadi malam hari ini kalau pelayanan itu kita anggap beban, belajar itu kita anggap beban. Benar, tapi itu beban yang menyenangkan. Kenapa? Karena Kristus bersama dengan kita. Lalu yang kedua, saudara, ternyata pelayanan itu harus dilatih. Apa artinya? Yang pertama dipilih, disiapkan, lalu dilatih ya. Pelayanan yang baik tidak pernah terjadi tanpa seorang pelayan itu melewati proses persiapan dan latihan. Dengan kata lain apa? Harus diberi kesempatan melayani. Nah, sebagian dari kita sudah mengalami latihan ya, sudah sampaikan renungan 3 minutes ya. Awalnya di depan kamera kaku, sulit Pak, nggak percaya diri. Oke, itu masih satu kali. Lalu yang kedua sudah mulai lebih baik. Nah, itu saya amati tuh Bapak Ibu. Saya amati mulai lebih baik. Yang tadinya ngomong aku nggak bisa ngomong lama loh Pak. Loh iya 3 menit aja. Lebih boleh, kurang dikit boleh gitu ya. Ternyata ada yang bablas sampai 5 menit. Loh coba. Berarti kan sudah mulai lebih baik kan? Kenapa? Karena dilatih. Sebulan sekali, ada yang sebulan 2 kali. Ya, kalau yang ikut dari awal berarti sudah tahunan ya, sejak pandemi COVID yang lalu sampai hari ini sudah mahir. Makanya bersyukurlah yang dapat jadwal 2 kali, berarti kan sudah oke ya. Ada yang masih 1 kali, oke. Ada yang minta 2 bulan sekali, juga nggak masalah. Kenapa? Karena proses latihan itu terus dilakukan, diberi kesempatan. Jadi nggak ada lagi istilah melayani apa one man show ya. Semuanya si A. Doa si A, main musik si A, mimpin pujian si A, khotbah si A, wah, pengumuman si A, doa berkat si A, semuanya si A, nggak ada. Ya, saudara. Ya, Alkitab nggak ngajar begitu. Tapi Alkitab yang mengajarkan apa? Mendelegasikan, memberi kesempatan ya untuk orang-orang jemaat itu melayani. Makanya kelas kami ini hadir untuk mempersiapkan Bapak Ibu, lalu setelah itu di gereja masing-masing ya praktek melayani, dilatih ya saudara untuk melayani. Lalu yang ketiga yang terakhir, plan itu diuji. Ya, contohnya di Alkitab Musa dan Elia mengalami ujian yang berat di dalam pelayanan sehingga keduanya meminta untuk mati ya. Nanti baca ayat-ayatnya. Nah, masa ujian harus ada dan itu terus ada, Bapak Ibu. Dan itu merupakan proses yang terus mendewasakan seorang pelayan untuk dapat berdiri teguh pada panggilan dan tugasnya. Nah, ini yang saya lihat, saya amati ya, yang saya alami juga. Terus ada nih ujian ya, terus ada. Karena apa? Itu proses. Namanya proses itu nggak pernah berhenti. Ya, saudara. Proses itu nggak pernah berhenti. Akan terus-menerus ada dalam hidup kita. Supaya kita tetap berdiri teguh di dalam panggilan dan tugas kita. Lalu terakhir, saya kutip dari seorang hamba Tuhan, Watchman Nee. Dia berkata begini, dia, yaitu pelayan itu, merupakan seorang yang tetap berdiri manakala semua jatuh berguguran karena berbagai tekanan, kekecewaan, dan keadaan yang tidak berpengharapan. Kenapa kita ingat Matius 11 tadi, 28, 29, 30. Kristus yang bersama dengan kita menanggung beban itu bersama-sama. Makanya kita tetap kuat, kita tetap berdiri teguh, berdiri kuat. Nah, kiranya materi ini boleh menjadi berkat ya, saudara. Dan saya kembalikan ke Pak Rabin.